Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Anam, mahasiswa PAI dengan NIM 18121138. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, proses ini berhubungan dengan seleksi dan perorganisasian dengan berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal perorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan. Lalu juga ada mata pelajarannya, kegiatannya apa, sumbernya apa, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya ada menurut Mulyasa, yaitu bagaimana langkah-langkah mengembangkan kurikulum. Yang pertama ada SWOT, menganalisis SWOT. Nah, SWOT ini maksudnya yaitu yang pertama S, yaitu strength atau kekuatan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Dan yang terakhir ada threat, yaitu tantangan. Maksudnya itu setelah menganalisis, guru ataupun kepala sekolah dapat berimprovisasi terhadap kurikulum yang diterapkan. Mereka diberi kebebasan dan keleluasan dan dalam menjabarkan SKKD dan mengembangkan silabus dan RPP sesuai kebutuhan dan karakteristik sekolah. Kedua ada karakteristik, yaitu bagaimana memahami karakteristik peserta didik. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan tingkatan peserta didiknya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang harus dipahami dalam hal ini, yakni pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya, tingkat kecerdasannya, lalu kreativitas serta kondisi fisiknya. Yang ketiga dalam mengembangkan kurikulum adalah hasrat belajar, yaitu bagaimana kita membina hasrat belajar. Dalam hal ini guru harus menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Selain itu guru juga harus memanfaatkan fasilitas dan sarana pendidikan yang ada untuk menunjang hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada memantau kemajuan belajar. Nah, hal ini berfungsi untuk menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien di kalangan peserta didik maupun di kalangan guru sendiri. Selanjutnya yaitu membangun lingkungan yang kondusif dengan menciptakan dan mendayagunakan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, ruang BK, kantin, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada merevitalisasi forum musyawarah guru seperti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP yang merupakan wadah yang efektif dalam menetapkan profesi guru. Dan yang terakhir ada memperdayakan tenaga kependidikan, sebab keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keterlibatan tenaga kependidikan dan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Oke, di pembahasan selanjutnya ada peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI gitu. Nah, di sini yang pertama peran guru adalah sebagai implementer atau pelaksana kurikulum. Contohnya itu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua ada menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah. Yang ketiga ada memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah. Yang keempat ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kelima ada mengembangkan interaksi pelajaran seperti strategi, metode, dan teknik yang tepat. Yang keenam ada mengelola kelas dengan baik. Yang ketujuh ada merefleksikan pelaksanaan proses pembelajaran yang memang harus dilakukan. Yang kedelapan berkonsultasi dengan kepala madrasah atau sekolah untuk mengatasi kendala. Yang kesembilan ada membantu kesulitan siswa dalam proses belajar mengajar. Peran guru selanjutnya dalam pengembangan kurikulum PAI yaitu sebagai developer atau pengembang kurikulum. Nah, maksudnya peran pengembang kurikulum ini terikat erat dengan karakteristik, visi dan misi sekolah atau madrasah serta pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, peran selanjutnya yaitu sebagai adapter atau penyelaras kurikulum. Maksudnya guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal atau kebutuhan siswa dan daerah. Nah, selanjutnya yaitu peran guru sebagai researcher atau peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya ada peran kepala sekolah
atau madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, kepala sekolah sendiri mempunyai makna, yaitu merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Padanya lah kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal bisa atau tidak bisanya diterapkan di sekolah. Nah, peran kepala sekolah sendiri yaitu yang pertama ada peran kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Nah, dalam pendidik ini peran kepala sekolah mempunyai beberapa aspek yang memang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada aspek prestasi guru, aspek kemampuan membimbing guru, aspek kemampuan membimbing layanan karyawan, aspek kemampuan membimbing peserta didik, aspek kemampuan mengembangkan staf, aspek membangun kemampuan mengikuti perkembangan, lalu yang terakhir ada aspek kemampuan memberi contoh mengajar atau BK yang baik atau bimbingan konseling yang baik. Dan selanjutnya ada peran kepala sekolah atau madrasah sebagai manajer, yaitu mempunyai aspek yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yaitu pertama ada aspek kemampuan menyusun program, yang kedua ada aspek kemampuan menyusun organisasi kepegawaian di sekolah, dan yang ketiga ada aspek kemampuan menggerakkan staf, guru, dan karyawan, lalu yang terakhir ada aspek kemampuan mengoptimalisasikan sumber daya sekolah. Lalu ada juga peran kepala sekolah sebagai administrator, yaitu memiliki aspek yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada aspek kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK atau kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling. Yang kedua ada aspek kemampuan mengelola administrasi kesiswaan. Yang ketiga ada aspek kemampuan mengelola administrasi ketenagaan. Yang keempat ada aspek kemampuan mengelola administrasi keuangan. Yang kelima ada aspek kemampuan mengelola administrasi sarana prasarana, dan yang keenam ada aspek kemampuan administrasi persuratan. Dan selanjutnya ada peran kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, di sini kepala sekolah sebagai supervisor harus memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek kemampuan menyusun program supervisi pendidikan. Nah, maksudnya itu menyusun program supervisi pendidikan, yaitu memiliki program supervisi kelas seperti kegiatan belajar mengajar ataupun bimbingan konseling. Program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, lalu program supervisi kegiatan seperti yang lainnya, yaitu perpustakaan, laboratorium, evaluasi, dan administrasi sekolah gitu. Dan yang kedua ada aspek kemampuan, yaitu melaksanakan program supervisi pendidikan. Maksudnya melaksanakan program supervisi pendidikan seperti kelas ataupun akademik dan klinis, program supervisi dadakan yang non klinis, lalu program supervisi kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Dan selanjutnya ada peran kepala sekolah sebagai leader ataupun pemimpin, yaitu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam menjadi seorang pemimpin bagi kepala sekolah, yaitu yang pertama ada aspek memiliki kepribadian yang kuat seperti jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, berjiwa besar, dan dapat mengendalikan rasa emosional, serta dapat menjadi teladan ataupun panutan. Dan yang kedua ada aspek memahami kondisi guru, karyawan, peserta didik dengan sebaik mungkin, yaitu memahami kondisi guru, kondisi karyawan, kondisi peserta didik sebagai jalannya program ataupun upaya memperbaiki kesejahteraan sesama. Lalu ada peran kepala sekolah sebagai inovator. Nah, di sini peran kepala sekolah sebagai inovator memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kemampuan mencari ataupun menemukan sebuah gagasan baru untuk pembaharuan di sekolahnya. Dan yang kedua yaitu aspek kemampuan melaksanakannya dari gagasan ataupun ide-ide pembaharuan tersebut di sekolahnya juga. Dan yang terakhir ada peran kepala sekolah sebagai motivator. Nah, di sini peran kepala sekolah sebagai motivator memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kemampuan aspek kemampuan mengatur lingkungan kerja, baik dalam hal khusus di sini secara fisik. Nah, yang kedua ada aspek kemampuan mengatur suasana kerja. Nah, dalam hal ini disebutkan secara non fisiknya. Dan yang ketiga ada kemampuan menetapkan prinsip ataupun penghargaan dan hukuman. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.